الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap Syarah Qatrun Nada wa Badus Sada, yang mana sekarang kita akan masuki pembahasan i'rab yang di-i'rab dengan harakat muqaddarah. Sebenarnya pembahasan ini sudah kita lewati pada pelajaran jurumiyah dan juga mutamimah. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini insyaallah ta'ala lebih mudah dan lebih gamblang. Yang kesimpulannya, yang di-i'rab dengan harakat muqaddarah itu ada di dua tempat. Ada pada isim, ada pada fi'il. Yang ada pada isim itu tiga tempat, yaitu isim maksur, isim mangkus, isim yang disandarkan kepada ya' mutakallim. Adapun isim maksur sebabnya karena ta'adzur, isim mangkus sebabnya karena thiqal, isim yang mudhaf pada ya' mutakallim sebabnya karena apa? Isydghal mahalli bi harakatil munasabah. Naam. Kemudian yang terjadi adalah fi'il, imma fi'il mu'tal alif, imma mu'tal waw, imma mu'tal ya. Adapun fi'il mu'tal alif itu nanti tidak nampak harakatnya ketika rafa' dan ketika nasab di ta'adzur. Paham? Tapi kalau mu'tal waw, mu'tal ya itu tidak nampak harakatnya ketika rafa' saja. Nah, karena thiqal. Adapun ketika nasab nampak harakat fathah li khifatiha karena ringannya. Paham? Nah, untuk masalah isim tadi, isim maksur itu muqaddarahnya pada seluruh keadaan, rafa'nya, nasabnya, jarnya, li ta'adzur. Paham? Isim mangkus harakat muqaddarahnya tidak nampak harakatnya ketika rafa' dan jar saja. Adapun ketika nasab nampak li khifatiha karena ringannya. Mafhum? Tidak nampaknya harakat ketika rafa' dan jar listiqal. Itu kalau isim mangkus. Adapun kalau isim yang mudhaf disandarkan kepada ya' mutakallim, maka itu juga dalam semua keadaan, rafa'nya, nasabnya dan jarnya. Sebabnya kenapa kok enggak nampak? Istighalul mahalli bi harakatil munasabah. Sibuknya tempat tersebut dengan apa? Dengan mencocokkan harokat yang sesuai. Harokat yang sesuai dengan ya harokat apa? Kasrah. Sehingga kalau antum nanti jumpai jaa abi, ra'aitu abi, marartu bi abi, kasrah yang ada di bawah ba tersebut bukan kasrah asliyah, tapi kasrah munasabah. Nah, kasrah yang asliyah mana? Nah, muqaddarah. Paham maksudnya? Karena enggak mungkin antum mengucapkan jaa abui, enggak mungkin. Abui, enggak mungkin ya. Oleh karena itu barakallahu fikum, dimuqaddarahkan atau disembunyikan. Nah, karena huruf itu tidak menerima apa? Satu huruf itu tidak menerima dua harakat yang dibaca dalam satu ketukan bersamaan. Paham ya? Kecuali harakatnya berbeda. Jadi satu huruf, ya kecuali kalau harakatnya sama. Jadi satu huruf tidak bisa menerima dua harakat yang berbeda kemudian dibaca dalam satu ketukan. Tapi kalau dua harakat yang sama bisa dhammatain, fathatain, kasratain. Paham maksudnya? Naam. Qala al-mu'allif wa asbahullah ma tuqaddaru fihi al-harakat. Apa-apa yang ditakdirkan, dimuqaddarahkan, disembunyikan harakatnya. Kata beliau, qala al-imam Ibnu Hisham rahimahullah, faslun tuqaddaru jami'ul harakat fi nahwi ghulami wal fata wa yusamma tsani maksuran. Dan dimuqaddarahkan, disembunyikan harakatnya, seluruh harakatnya pada ghulami dan fata. Apa maksudnya? Fi raf'ihi wa nasbihi wa jarrihi. Mafhum? Turfa' bi dhammah muqaddarah, tunsab bil fathah muqaddarah, wa tujar bil kasrah al muqaddarah. Mafhum? Maksudnya itu ucapan tuqaddar jami'ul harakat, itu rafa'nya, nasabnya, jarnya. Mafhum? Naam. Wa yusamma tsani maksuran, yang kedua dinamakan maksur mana? Al-fata. Sudah kita lewati definisi isim maksur. Apa definisinya? Kullu ismin mu'rabin
Naam. Kullu ismin mu'rabin akhiruhu na'am barakallahu fikum alifun lazimah wa maftuhun ma qablaha. Paham ya? Setiap isim mu'rab yang diakhiri alif lazimah dan di fathah sebelumnya. Al-fata, al-huda, at-tuqa, mafhum? Naam. Wa dhammatu wal kasratu fi nahwi al-qadhi. Adapun dhammah dan kasrah itu disembunyikannya pada contoh al-qadhi. Lah kenapa kalau fathah enggak disembunyikan? Li khifatiha, karena ringannya. Mahum insyaallah ya. Naam. Wa yusamma manqusan, dinamakan semangkus. Pengertian semangkus? Ya na'am. Kullu ismin mu'rabin akhiruhu ya lazimah wa maksurun ma qablaha. Seperti al-qadhi, ad-da'i, al-hadi, mafhum? Naam. Dinamakan semangkus. Ingat-ingat ya, ta'adzur untuk yang ada ra-nya. Berarti apa? Maksur. Thiqal untuk yang selainnya, berarti na'am mangkus, mafhum? Wa dhammatu wal fathatu fi nahwi yakhsha, dan juga dhammah dan fathah itu disembunyikan, muqaddarahkan pada contoh yakhsha. Ini fi'il mudhari' mu'tal apa ini? Mu'tal apa? Mu'tal alif. Naam. Wa dhammatu fi nahwi yad'u wa yaqdi. Adapun dhammah dimuqaddarahkan pada contoh yad'u dan yaqdi. Kenapa kok dhammah saja? Kenapa? Fathahnya kenapa? Fathahnya nampak enggak? Naam, nampak. Amma fi halati an-nasb tadharul fathah li khifatiha. Fathahnya nampak karena ringan. Mafhum? Jadi nanti yad'uwa yaqdiya. An yad'uwa an yaqdiya. Mafhum? Tadharul fathatu fi nahwi innal qadiya lan yaqdiya wa lan yad'uwa. Dan nampak fathahnya pada contoh innal qadiya, nampak enggak fathahnya? Naam. Lan yaqdiya, nampak juga fathahnya. Wa lan yad'uwa, nampak juga fathahnya. Kenapa? Sebabnya li khifatiha, karena ringannya. Mahum insyaallah ya. Ini mudah sekali barakallahu fikum, hanya butuh pengulangan dan juga bagaimana cara menjelaskannya. Jadi kesimpulannya, jadi nanti kalau anu bikin skema bagan itu, barakallahu fikum, al-i'rab kemudian cabangnya dua. Al-i'rab ada dua. Al-i'rab takdiri, al-i'rab barakallahu fikum, lafzi. I'rab takdiri yang lafzi jelas. Yang lafzi contohnya seperti ja'a Zaidun, ra'aitu Zaidan, maratu bi Zaidin, perubahannya jelas perubahannya. Paham ya? Naam. Yad'u, contohnya apa? Yajlisu, yajlisa, yajlis. Jelas enggak perubahannya? Itu yang lafzi. Yang takdiri cabang lagi. Takdiri dicabang. Naam, gini dua cabang. Fil asma wa fil af'al. Paham ya? Fil asma cabang lagi tiga. Paham ya? Semaksur, semangkus, isim yang mudhari' mutakallim. Af'al cabang tiga. Al-fi'l al-mu'tal. Al-fi'l mu'tal bil alif, al-fi'l mu'tal bil ya, al-fi'l mu'tal bil waw. Baru dicabang lagi. Cabangnya apa? Bukan cabang, penjelasan di bawahnya. Semaksur, ta'adzur. Paham ya? Dijelaskan tuqaddar fi jamil harakat. Itu paham ya? Atau tuqaddar fi jamil ahwal. Kemudian isim mangkus tuqaddar fi halatain. Rafi' fi raf'i wa fi jarrihi. Amma fi halatin nasbi tadharul harakah li khifatiha. Paham? Isim mudhaf li mutakallim di bawahnya juga jelaskan tuqaddar fi jamil ahwal. Raf'ihi wa nasbihi wa jarrihi. Mafhum? Kenapa sebabnya di bawahnya? Nah, istighal mahalli bi harakatil munasabah. Paham insyaallah ya? Yang fi'il juga sama. Kalau fi'il berarti kalau yang tadi fi'il mu'tal alif, mu'tal waw, mu'tal ya, mu'tal alif tuqaddar fi raf'ihi wa nasbihi. Kenapa? Li ta'adzur. Paham itu ya? Mu'tal waw, mu'tal ya digabungkan. Nah, tuqaddar fi halir rafa' faqat. Amma fi halin nasbi tadharul harakah li khifatiha. Paham? Antum gambaran seperti itu sudah tergambar belum? Kalau misalkan bikin gitu enggak bisa? Ayo, nanti antum bikin ya. Antum tak tugasan bikin, tak lihat, tak cek. Nah, antum juga bikin, antum juga bikin, antum juga bikin. Paham ya? Bikin enggak masalah, bikin aja nanti lihat. Pas enggak seperti yang diajar, pas enggak yang diajarkan, enggak masalah untuk kegiatannya. Nanti bikin ya insyaallah ya. Nah, bikin. Nah, bikin besok dilihat. Nah, barakallahu fikum. Nanti kalau ternyata benar semua, ada hadiahnya. Hadiahnya jazakumullahu khairan. Allahu musta'an. Nah, kita lihat di sini barakallahu fikum qala syarih asbahullah alamatul i'rab
ala darbain. Tanda i'rab itu ada darbain, ada qismain atau nau'ain. Dhahiratun wa hiyal asl, i'rab yang nampak terang-terangan yaitu asal. Wa qad taqaddamat amsilatuha, dan sungguh telah lewat contoh-contohnya. Wa muqaddaratun wa hadzal faslu ma'qudun li dzikriha. Dan muqaddarah, dan pasal ini memang apa? Sengaja barakallahu fikum diambil untuk disebutkan. Paham ya? Nah, maksudnya sengaja diambil, diikat di sini untuk disebutkan. Walladzi yuqaddaru fihi al-i'rab khamsatu anwa'. Yang dimuqaddarahkan i'rabnya, muqaddarah itu tersembunyi, tidak mengalami penampakan i'rab. Paham ya? Tidak mengalami penampakan harokat, itu namanya muqaddarah. Itu ada 5 jenis. Ahaduha, pertama, ma yuqaddaru fihi harakatul i'rab jami'uha. Yaitu yang ditakdirkan, dimuqaddarahkan semua i'rabnya. Muqaddarah semua i'rab. Dhammahnya juga enggak nampak, fathahnya juga enggak nampak, kasrahnya juga tidak nampak. Itu semuanya berarti. Raf'ihi wa nasbihi wa jarrihi, itu kalau isim. Mahum, seperti itu. Likaunil harfil akhir minhu la yaqbalul harakah li dzatihi. Ima sebabnya yang pertama, perhatikan ini. Ima sebabnya yang pertama karena keadaan huruf akhir tersebut memang enggak menerima harokat secara zatnya. Al-fatha, coba antum kasih harokat, bisa enggak? Al-fatha alifnya itu kasih harokat, enggak bisa dibaca. Ta'adzur, ada udzur, ada alasan enggak bisa gitu. Paham ya? Nah, ma'dzur dia. Wa dzalikal ismul maqsur, ya kan? Yaitu isim maqsur. Apa definisinya? Wa huwal ladzi akhiruhu alifun lazimatun wa maftuhun ma qablaha. Ini kalau tambahin lagi. Paham ya? Karena definisi yang paling bagus, yang sempurna sekalian. Definisi yang syamil, mani' gitu ya, mencakup dan juga menghalang-halangi definisi yang lainnya. Nah, lebih bagus itu kullu ismin mu'rabin akhiruhu alifun lazimatun wa maftuhun ma qablaha. Paham? Itu dihafal. Nah, yaitu alladzi akhiru alifun lazimah, yang di akhirnya ada alif yang terus-menerus ada di situ. Nah, barakallahu fikum, maksudnya itu dikenal dengan apa? Dikenal dengan alif maksurah. Paham ya? Alif bengkok itu istilahnya. Nah. Lah nanti kalau sudah jamak bagaimana? Fatan diubah menjadi apa? Jamaknya fitnyatun, sudah enggak bahas lagi kalau fitnyatun. Kalau fitnyatun sudah zahirah. Paham? Nah. Nahwu al-fata taqulu ja'al fata wa ratul fata wa ratul fata. Antum lihat dalam 3 keadaan tersebut al-fata, mulai dari yang pertama ja'al fata marfu', yang kedua ra'atul fata mansub, yang ketiga maratul fata majrur, itu semuanya harakat tidak mengalami penampakan. Disebut dengan harakat apa? Disebut dengan harakat apa? Muqaddarah. Paham ya? Disebut dengan harakat muqaddarah. Fatuqaddiru fil awal dhammatan, engkau menakdirkan yang pertama dhammah, wa fis tsani fathatan, yang kedua fathah, wa fis tsalits kasratan, yang ketiga kasrah. Dhammah muqaddarah, fathah muqaddarah, kasrah muqaddarah. Mafhum? Tapi apa faktor yang menjadikan dia kok enggak nampak harokatnya itu apa? Sebabnya apa? Wa mujibu hadza takdir, yang mengharuskan, yang mewajibkan takdir penyembunyian ini sehingga tidak mengalami penampakan, anna dzatal alif la taqbalul harakata li dzatiha. Memang karena zat alif itu sendiri secara zatnya tidak menerima harokat. Jadi antum paksa-paksa pun enggak bisa. Paham ya? Memang karena dia ada udzur, ta'adzur. Paham ya? Nah, minta maaf enggak bisa menerima harokat itu loh. Ya ta'adzar. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, atau ya'tadir. Nah, seperti itu. As-tsani, yang kedua, ma yuqaddaru fihi harakatul i'rab jami'uha. Yang kedua juga masih sama. Yaitu yang ditakdirkan, dimuqaddarahkan seluruh i'rabnya pada seluruhnya. Rafa'nya, nasabnya, jarnya. Kita lihat. Sebabnya apa tapi? La likaunil ahad fil akhir minhu la yaqbal harakat li dzati. Bukan karena huruf akhirnya enggak menerima harakat secara zatnya. Bukan itu sebabnya. Kalau harakat akhirnya tetap, kalau huruf akhirnya tetap menerima harakat, sebabnya bukan karena itu. Kalau yang pertama tadi memang huruf akhir enggak menerima harakat yang pertama, ya enggak isim maksud tadi. Tapi kalau ini bukan sebabnya karena huruf akhirnya enggak menerima harakat secara zatnya, bal li ajli mattasala bih. Disebabkan kenapa? Karena sesuatu yang bersambung dengannya. Yang bersambung apa tadi? Sebabnya yang kedua ini enggak nampak harakat bukan karena enggak menerima harakat sebenarnya. Cuma sebabnya karena sesuatu yang bersambung dengannya, dengan isim tersebut. Nah, sesuatu ini apa?
Apa sesuatu yang bersambung dengan isim tersebut sehingga tidak nampak harokatnya? Huruf akhirnya. Apa sesuatu yang bersambung dengan isim tersebut sehingga isim tersebut harokatnya tidak nampak? Kita jelaskan ini ya. Antum paham pertanyaannya belum? Setengah paham pertanyaannya? Antum? Antum paham pertanyaannya belum? Paham. Paham terus apa? Setengah jawaban ini. Apa? Dia disandarkan kepada yang mutakallim. Sesuatu tersebut adalah ya mutakallim. Anda ulangi lagi ya. Apa sesuatu yang membuat isim tersebut yang semula di-i'rab dengan harokat yang nampak kok tiba-tiba enggak nampak itu loh. Sebabnya apa? Karena ada sesuatu yang nempel pada isim tersebut. Sesuatu yang disandarkan pada isim tersebut. Nah, sesuatu ini apa? Ya mutakallim. Paham? Jangan lupa ini. Nah, ini bali ajlimat tasalabih ini. Bahkan sebabnya enggak nampaknya harokat, sebabnya karena apa? Sesuatu yang bersambung dengannya. Wa huwal ismul mudhaf ila yang mutakallim. Inilah isim yang mudhaf disandarkan kepada mutakallim. Nahu hulami wa akhi wa abi wa dzalika li anna ya al mutakallim tastad'i inkisara ma qablaha. Yang demikian itu dikarenakan ya mutakallim mengharuskan menuntut untuk dikasrahnya apa-apa yang sebelumnya. Huruf yang sebelumnya itu tuntut untuk kasrah, munasabah. Paham? Nah, li ajlil munasabah dalam rangka untuk mensesuaikan, mencocokkan. Paham? Yang sesuai dengan ya kasrah. Kemudian bagaimana? Kalau kita telusuri semula kan abun. Abun antum kasih ya. Sebelum diubah bacanya apa? Abui, ya enggak? Abui. Sebelumnya itu abui. Tapi kan enggak cocok, enggak tepat. Akhirnya apa? Karena gara-gara ya mutakallim ini mengharuskan di kasrah. Ba-nya di kasrah. Mungkin enggak? Sekarang berat enggak antum baca misalkan ba ada dhammah ada kasrah dibaca dalam satu ketukan, berat enggak? Susah enggak? Susah? Coba dibaca. Enggak bisa dibaca. Berarti enggak susah. Memang enggak bisa. Enggak bisa dibaca barakallahu fikum. Nah, oleh karena itu karena enggak bisa dibaca, ya udah dhammahnya sembunyikan saja. Dimuqaddarahkan sembunyikan. Enggak usah ditampakkan. Nah, terus bagaimana tampakkan? Ya, tampakkan kasrahnya. Kasrah itu ingat ya, bukan kasrah aslinya tapi kasrah apa? Munasabah. Apa maksudnya? Nah, kita lihat. Fashtighalu akhir al-ismi alladhi qablaha. Akhirnya sibuklah akhir isim yang sebelumnya tersebut bi kasratil munasabah, dengan adanya kasrah yang mensesuaikan, untuk mensesuaikan mana min dhuhuri harakatul i'rab yang sebagai faktor penghalang untuk tidak nampaknya, sebagai faktor penghalang untuk apa? Nampaknya harakat i'rab di situ. Penghalangnya apa? Istighal mahalli bi harakatil munasabah. Mahum insyaallah. Ini mudah sekali barakallahu fikum, antum enggak perlu pusing-pusing, yang jelas kesimpulannya al-ismu alladzi udhifa ila ya' mutakallim tuqaddar fi jamil ahwal fi raf'ihi wa nasbihi wa khafdihi. Mafhum? Turfa' bi dhammah muqaddarah, tunsab bi fathah muqaddarah, tujar bil kasrah muqaddarah. Wa kadzalika qablaha barakallahu fikum al-ism al-maqsur. Al-ism al-maqsur tuqaddar fi jamil harakat fi jamil ahwal fi raf'ihi wa nasbihi wa jarrihi, turfa' bi dhammah muqaddarah, tunsab bi fathah muqaddarah wa tujar bil kasrah muqaddarah. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Naam. Sekarang yang berikutnya, yang ketiga, ma yuqaddaru ats-tsalitsu ma yuqaddaru fi dhammah wal kasrah faqad lil istisqal. Yang ketiga, yaitu yang ditakdirkan dimuqaddarahkan dhammah dan kasrahnya saja. Nah, la fathahnya mana? Fathahnya nanti nampak. Kenapa sebabnya kok dimuqaddarahkan? Lil istisqal, karena berat, karena dianggap berat. Orang Arab itu berat kalau mengucapkan nah isim mangkus kemudian di apa di kasrah itu. Di kasrah masih dhammah berat. Paham ya? Ja'al qadhiyu itu berat. Kita bisa aja ringan karena kita bukan orang Arab. Paham ya? Kita bukan orang Arab, sehingga ringan-ringan aja ja'al qadhiyu. Bisa enggak, Dom? Bisa. Maratu bil qadhi. Tapi walaupun agak berat sedikit, walaupun itu bukan orang Arab, ya orang Arab berat gitu loh. Enggak berat seperti itu, akhirnya disembunyikan harakatnya. Ja'al qadhi marartu bil qadhi. Tapi kalau fathah ringan, ra'aitu al-qadhiyah. Mafhum? Nah, kita lihat. Wa wal ism manqus, yaitu ism manqus. Wa na'ni bihi, yang kami inginkan dengan ism manqus adalah al-ismul ladzi akhiru ya'un maksurun ma qablaha.
Nah, isim yang diakhiri dengan ya lazimah di kasrah sebelumnya. Mafhum? Ewa, kal qadi wad da'i. Mafhum insyaallah ya? Na'am barakallahu fikum, itu yang ketiga. Berarti yang ketiga tuqaddar fi halatain faqat. Al-ism al-manqus tuqaddar au yuqaddar au tuqaddar al-harakat fi halatain. Dimuqaddarkan harakatnya pada dua keadaan saja. Fi raf'ihi wa jarrihi. Amma fi nasbihi tadharul li khifatiha. Tadharul harakah li khifatiha. Contohnya ra'aitul qadiyah. Mafhum insyaallah ya? Ayo na'am. Ar-rabi'u yang keempat ma yuqad, insyaallah mafhum insyaallah ya, enggak ada iskal ya. Ar-rabi'u ma yuqaddaru fihi dhammatu wal fathatu li ta'adzuri wa huwa al-fi'lu mu'tal bil alif. Yang keempat adalah yang ditakdirkan dimuqaddarahkan dhammah dan fathahnya disebabkan karena ta'adzur. Wa huwa al-fi'lu al-mu'tal bil alif. Fi'il yang mu'tal dengan alif. Fi'il yang diakhiri huruf illah dengan alif. Nahwu yakhsha. Paham? Taqul yakhsha Zaidun. Yakhsha fi'lun mudhari'un marfu'un li tajarrudihi 'anil nasb al-jazim wa 'alam rafihi dhammatun muqaddaratun 'alal alif man'a min dhuhuriha at-ta'adzur. Caranya gitu ya, ingat. Zaidun fa'ilun marfu'un bil fi'li wa 'alam rafihi adh-dhamma dhahira 'ala akhirih. Naam. Walan yakhsha amrun. Yakhsha fi'lun mudhari'un mansubun min lan wa 'alamatun nasbihi al-fathatul muqaddaratu lita'adzur alal alifi mana amil zuhuriha at-ta'adzur. La wa na'am barakallahu fiik. Amrun sebagai fa'ilnya. Amrun wawu di situ wawu apa itu? Akhbajri. Amrun atau wawu itu wawu apa di situ? Wawu jamaah? Wawu fariqah. Wawu al-fariqah. Al-fariqah baina madza? Nah, baina Umar wa Amr. Jadi kalau ada wawu seperti itu baca Umar gagal faham. Ada wawu kalau baca Umar itu gagal faham berarti. Wawu di sini munculnya pun ketika rafa' dan majrur saja. Ketika rafa' dan ketika jar. Adapun ketika nasab nanti perlu enggak ada wawu ini? Enggak perlu lagi. Kenapa kok enggak perlu? Cuma diganti alif. Ganti alif. Paham ya? Lah kalau Umar alifnya mana? Kalau Umar. Iya. Ra'aitu Umar. Ra'aitu Umara. Mana alifnya? Enggak boleh ditanwin. Kalau ditanwin enggak ada alifnya. Apa maksudnya ya? Nah, seperti itu. Mudah. Fatuqaddaru fil awal ad-dhammah, maka fatuqaddiru fil awal ad-dhammah, maka engkau menakdirkan yang pertama dengan dhammah, wa fis tsani al-fathah, yang kedua dan fathah, li ta'adzuri dhuhuril harakah 'alal alif, karena adanya udzur. Nah, barakallahu fikum, untuk menampakkan apa? Adanya udzur, nampaknya harakat pada alif tersebut sehingga tidak dinampakkan. Al-khamisu yang kelima, ma yuqaddaru fihi ad-dhammah faqat, yang ditakdirkan dhammah saja. Wa huwal fi'lu mu'tal bil wawi. Nah, ini barakallahu fikum beda dengan yang sebelumnya. Sebelumnya bil alif, ini bil wawi sama bil ya nanti. Kalau mu'tal wawu, mu'tal ya itu nanti apa? Dalam satu keadaan saja, yaitu dhammah saja, ketika rafa' saja maksudnya. Mafhum? Nahwu Zaidun yad'u. Yad'u fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrud 'an nasab al-jazim wa 'atara fihi dhammah muqaddarah 'ala al-waw man'a min dhuhuriha. As-siqal. Naam. Wa bil ya'i, dan itu ya berarti kan ya mu'tal ya. Nahwu Zaidun yarmi. Yarmi fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrud 'an nasab al-jazim wa 'atara fihi Rafihi ad-dhammatul muqaddaratu ala akhirih al-ya'i man amin zuhuriha as-siqal. Wa tadharul fathatu li khifatiha, dan nampak fathah karena ringannya. 'Alal ya' fil asma' wal af'al, baik di akhirnya pada isim dan fi'il itu nanti nampak harakat fathahnya. Kenapa? Li khifatiha. Wa 'alal wawi fil af'al, dan pada fi'il di atas wawu maksudnya mu'tal wawu itu juga nampak harakatnya ketika nasab. Kaqaulika innal qadhiya lan yaqdiya wa lan yad'uwa. Mafhum insyaallah? Ayo na'am. Qala Allah Ta'ala ajibu da'i Allah. Da'iya mansub, nampak fathahnya li khifatiha. Lan yu'tiyahumullahu khaira. Yu'tiya. Mafhum? Na'am. Lan nad'uwa min dunihi ilaha. Nad'uwa mansub itu. Mafhum insyaallah ya. Adapun kok ada alif atau tidak seperti itu rasmil Quran seperti itu. Beda dengan rasmil yang tulisan biasa itu. Mafhum insyaallah ya. Nah, barakallahu fikum. Cukup sekian dulu, semoga
antum bisa meringkas dan mencerna yang sudah diajarkan mengenai al-i'rab baik yang takdiri maupun yang lafzi. Cabangnya ingat-ingat baik-baik. Jadi yang besar itu i'rab. Cabang takdiri sama apa? Lafzi. Yang lafzi sebutkan contohnya isim dan fi'ilnya di situ. Isim dan fi'ilnya. Isim yang mulai dari rafa'nya, nasabnya dan jarnya yang berubah-ubah itu nampak semua situ ada fi'ilnya juga sekaligus digabung satu. Paham ya? Nah, yang lafzi yang nampak perubahannya. Kalau fi'il berarti nanti misalkan yadhabu marfu, yadhab, lam yadhab, lan yadhaba. Itu juga contohnya sebuah semua itu. Itu yang lafzi nampak semuanya, yang isim yang fi'il. Yang takdiri dicabangkan lagi. Paham ya? Menjadi berapa? 2 takdiri. Fil asma wal af'al. Tadi yang lafzi tadi biar agak indah juga, antum cabangkan juga. Fil asma wal af'al. Fil asma contohnya isim yang marfu' mansub majrur. Fil af'al contohnya fi'il yang marfu' sama mansub sama majzum. Paham? Seperti itu. Ada gambaran belum sampai itu? Yang tadi yang takdiri 2. Fil asma wal af'al. Fil asma 3 lagi. Isim manqus, isim maksur, isim yang al-ismul ladzi udhifa li mutakallim. Sebutkan di bawah isim manqus, paham ya? Nah, barakallahu fikum. Enggak usah panjang lebar, kecil enggak masalah. Sebutkanlah hukumnya. Nam tuqaddar fi jamil harakat misalkan al maksur. Nah, nahwu contohnya. Paham ya? Kemudian tuqaddar fi halatain, misal manqus. Nahwu bawahnya. Tuqaddar fi jamil harakat, isim yang mutakallim, nahwu bawahnya. Kemudian barakallahu fikum untuk yang fi'il tadi atau 3 lagi. Mu'tal waw, mu'tal ya, mu'tal alif. Sebab dan juga muqaddarahnya di mana seperti itu contohnya juga. Ada gambaran belum? Ada gambaran? Ayo nanti jangan saling mencontoh namun lihat bagaimana perbedaannya di antara antum semuanya sama atau tidak. Yang jelas bikin masing-masing sesuai dengan ijtihadnya masing-masing. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.